Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dia di 91 Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua usaha dan rezekinya ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Malam di Hutan Larangan. Semoga kalian bisa terhibur. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik suka dan bagikan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Malam itu, hujan terasa sangat deras mengguyur desa kecil di pinggiran kota Bandung. Angin dingin membawa bau tanah yang basah dan keras, menciptakan suasana yang menyekan. Tiga sahabat, yaitu Raka, Sinta, dan Dimas, duduk di sebuah warung kopi, sembari menikmati hangatnya minuman yang mereka pesan. Sembari berkumpul, mereka berbincang santai. Mereka baru saja lulus SMA dan ingin merayakan dengan petualangan kecil. Mereka rencananya akan pergi ke suatu tempat. Gimana kalau kita pergi keluar hutan larangan malam ini? Katanya ada yang aneh di sana, kata Sinta mengawali percakapan mereka. Apa kamu serius? Hutan itu terkenal angker. Banyak cerita orang hilang dan suara-suara aneh di malam hari, jawab mereka menimpali. Ayo, cuman satu malam kan? Lagian, kita bisa bertiga. Apa yang bisa terjadi? Kata Dimas yang saat itu terlihat antusias mendengar usul Sinta. Setelah perdebatan singkat, mereka memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, dengan membawa senter, peta, dan jaket tebal, mereka berangkat ke hutan yang letaknya tidak jauh dari desa mereka. Langit semakin gelap dan petir sesekali menyambar, membuat suasana semakin mencekam. Ketiga sahabat tersebut masuk semakin dalam menelusuri hutan yang semakin lebat dan terlihat menyeramkan. Hutan itu gelap dan sunyi, hanya suara hewan malam yang terdengar serta langkah kaki ketiga anak tersebut. Kabut tebal mulai menyelimuti hutan itu, membuat pandangan mereka semakin terbatas. Pepohonan tinggi dan rimbun menciptakan bayang-bayangan aneh di sekitar mereka. Sinta, kamu yakin kita harus masuk lebih dalam? Tanya Raka kepada Sinta. Iya, aku dengar ada sebuah pondok tua di tengah hutan. Katanya di sana sering muncul penampakan, jawab Sinta. Kalau kita merasa ada yang tidak beres, kita bisa langsung pulang saja, kata Dimas ikutan berbicara sembari menahan rasa gelisah yang sedari tadi ia rasakan. Mereka terus berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Rasa cemas mulai menghantui mereka, namun rasa penasaran lebih kuat. Namun tiba-tiba Sinta berhenti sembari menoleh pada Raka dan Dimas. Kalian dengar itu? Kata Sinta berbisik kepada Dimas dan Raka sembari menempelkan jari telunjuk ke bibirnya. Ada apa? Jawab Raka heran. Suara langkah kaki, seperti ada yang mengikuti kita dari belakang, jawab Sinta. Mereka lalu berhenti dan sembari mendengarkan. Benar saja, ada suara langkah kaki yang mendekat. Suara itu semakin cepat, membuat mereka berlari tanpa arah yang jelas. Rasa takut mulai menguasai mereka bertiga. Setelah berlari tanpa henti, mereka menemukan sebuah pondok tua yang dimaksud. Bangunan itu terlihat rapuh dan berdebu, seolah tidak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Mereka mulai masuk ke dalam gubuk itu, mencoba mencari tempat untuk berlindung. Kita tunggu di sini sampai pagi, pasti aman, usul Dimna kepada kedua temannya. Namun, tidak ada yang merasa aman. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di luar pintu. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras. Seorang wanita tua dengan wajah penuh luka berdiri di sana. Matanya tajam menatap mereka. Kenapa kalian datang ke sini? Ini bukan tempat untuk manusia. Wanita tua itu kepada mereka bertiga.
sambil menampakkan wajah tak sukanya kepada mereka dan dengan tatapan sinis, seolah menembus jantung ketiga anak tersebut. Kami hanya ingin berpetualang di hutan ini, Nek, jawab Raka dengan suara bergetar karena ketakutan. Kalian harus pergi secepatnya dari rumah sini sebelum terlambat, bentak nenek tua tersebut sembari menyeringai memperlihatkan jeratan giginya yang terlihat agak menghitam. Sebelum mereka sempat menjawab, wanita itu lalu menghilang. Pintu tertutup dengan sangat keras dan angin dingin masuk ke dalam pondok. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar, seperti suara tangisan dan jeritan. Mereka semakin terjebak dalam suasana yang tidak nyata. Aku tidak bisa tahan lagi, kita harus keluar dari sini, kata Sinta sembari merasakan ketakutan yang sangat. Mereka berusaha keluar sembari mencoba membuka pintu pondok itu. Namun, pintu pondok terkunci dengan rapat. Jendela-jendelanya juga tertutup rapat. Akhirnya, mereka tidak bisa keluar. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba lampu senter mereka mati. Kegelapan total menyelimuti mereka. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa ini semua terjadi? Kata Dimas bertanya-tanya. Kita harus tetap bersama, jangan ada yang terpisah, kata Sinta menjelaskan. Namun, dalam kepanikan itu, entah bagaimana caranya, mereka pun akhirnya terpisah. Mereka kehilangan satu sama lain. Suara-suara misterius semakin mendekat, dan mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang jahat yang mengintai dari tadi. Bayangan-bayangan bergerak di sudut-sudut ruangan, membuat mereka semakin ketakutan. Sinta, Dimas, di mana kalian? Teriak Raka dengan kencang sembari mencari keberadaan Sinta dan Dimas. Namun sayang tidak ada jawaban. Raka berusaha mencari jalan keluar, tapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Dia merasakan tangan dingin yang mencengkeram kakinya. Raka berteriak tapi suaranya hilang dalam kegelapan. Apa itu? Raka teriak kaget. Sinta dan Dimas akhirnya bertemu kembali. Mereka mencoba membuka pintu dengan segala cara, tapi tetap saja tidak akan berhasil. Suara wanita tua itu kembali terdengar. Kalian tidak akan bisa keluar. Hutan ini telah memilih kalian. Wahahaha. Suara wanita tua itu sembari tertawa terkekeh. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kata Dimas kepada wanita tua itu. Roh-roh yang terjebak di sini membutuhkan teman baru, dan kalian telah masuk ke perangkap mereka, jawab wanita tua itu dengan senang. Tiba-tiba wanita itu berubah menjadi bayangan hitam yang mencekam. Bayangan itu melompat ke arah mereka. Dimas mencoba melawan, tapi bayangan itu terlalu kuat. Sinta hanya bisa berteriak. Dimas, jangan tinggalkan aku, teriak Sinta. Namun, Dimas ditarik ke dalam kegelapan, meninggalkan Sinta yang sendirian. Air mata pun mengalir di pipinya. Ketakutan dan putus asa menguasai. Sinta terjebak di dalam pondok yang semakin mencekam. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan terus menghantui. Rasa putus asa semakin dalam. Dia teringat akan masa kecilnya, saat dia, Raka, dan Dimas bermain bersama tanpa rasa takut. Tapi sekarang, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Tiba-tiba, Sinta merasakan tangan dingin mencengkeram bahunya. Dia berteriak dan mencoba melarikan diri. Tapi, cengkeraman itu semakin kuat. Bayangan wanita tua itu muncul di depannya, tersenyum dengan tatapan yang sangat menakutkan. Kamu harus menerima nasibmu. Hutan ini telah memilihmu, kata wanita tua itu. Tidak, aku tidak mau, jawab Sinta sembari air matanya menetes dan dengan rasa takut yang kian mendera. Dia keluar dari pondok, mencoba menemukan jalan keluar. Namun, hutan itu seolah berubah menjadi labirin yang tak berujung.
Semakin ia mencoba mencari jalan keluar, malahan ia semakin tersesat. Suara tangisan dan jeritan semakin mendekat, membuatnya semakin ketakutan. Sementara itu, di tempat Raka berada, ia terbangun di dalam ruangan yang gelap. Dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Suara-suara aneh dan bayang-bayangan terus menghantuinya. Rasa putus asa semakin dalam. Dia mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi, tapi kepalanya terasa kosong. Tiba-tiba dia mendengar suara Sinta. Suara itu memanggil namanya dengan putus asa. "Raka, tolong aku." Suara Sinta terdengar lirih namun entah dari mana. Karena suara itu terdengar sayup dan jauh. Raka berusaha mencari jalan keluar, tapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Dia merasakan tangan dingin yang mencengkram kakinya. Raka berteriak, tapi suaranya hilang dalam kegelapan. "Sinta, aku di sini," teriak Raka. Suara Sinta semakin mendekat, tapi begitu juga dengan suara langkah kaki yang menakutkan. Raka berlari, mencoba menghindari apapun yang mengikutinya. Dia akhirnya menemukan Sinta, yang terlihat pucat dan menakutkan. "Raka, kita harus keluar dari sini," kata Sinta sembari menangis. "Aku tahu, tapi bagaimana caranya?" jawab Raka dengan bingung. Mereka berdua berusaha mencari jalan keluar, tapi setiap langkah mereka diikuti oleh bayangan-bayangan menyeramkan. Tiba-tiba mereka melihat cahaya dari kejauhan. Dengan harapan baru, mereka berlari menuju cahaya itu. Ternyata, tanpa diduga oleh mereka berdua, rupanya cahaya itu membawa mereka ke sebuah ruangan yang terang benderang. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja dengan lilin-lilin yang menyala. Di atas meja terdapat buku tua yang terlihat kuno. Ruangan itu terlihat seperti ruangan tempat ritual. "Ruangan apa ini?" kata Raka dengan beribu pertanyaan di kepalanya. "Mungkin ini bisa membantu kita keluar dari sini," jawab Sinta. Mereka membuka buku itu dan menemukan tulisan-tulisan aneh dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba suara wanita tua itu kembali terdengar. "Kalian tidak akan bisa keluar, buku itu adalah perangkap," kata wanita itu dengan terkekeh. Raka dan Sinta merasakan bayangan hitam yang mendekat. Mereka mencoba melawan, tapi bayangan itu terlalu kuat. Raka merasakan tangan dingin mencengkeramnya, dan dia jatuh ke lantai. "Raka, jangan tinggalkan aku," tangis Sinta. Namun, Raka ditarik ke dalam kegelapan, meninggalkan Sinta yang sendirian. Air matanya mengalir di pipi. Ketakutan dan putus asa menguasai. Sinta berjalan tanpa arah di dalam hutan yang semakin gelap. Dia teringat kembali saat-saat indah bersama Raka dan Dimas. Mereka tertawa bersama, berbagi mimpi dan harapan. Sekarang, semuanya hilang. Rasa kesepian dan putus asa semakin dalam. Akhirnya, Sinta pun merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia pun tidak sadarkan diri di dalam hutan itu, dan cerita pun berakhir. Demikianlah cerita yang dapat saya bawakan. Semoga kalian bisa terhibur. Dan buat para teman-teman sekalian yang ingin ceritanya dibawakan oleh saya, kalian bisa mengirimkan cerita kalian di alamat email yang akan saya cantumkan di dalam deskripsi video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.